Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membaca surat Al-Baqarah ayat 11-20. Seperti biasa, alur pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan kita laksanakan pada video kali ini adalah dengan pertama membaca sedikit demi sedikit ayat yang akan kita pelajari. Kemudian dari ayat tersebut kita ulangi terus. Dari ayat yang kita baca kita ulangi-ulangi. Nah, kemudian setelah selesai membaca dari ayat 11 sampai ayat terakhir, kemudian kita akan membahas tentang penjelasan hukum tajwid di setiap ayatnya. Di setiap kalimatnya kita perjelas kembali hukum tajwid supaya kita lebih paham bacaan-bacaan yang kita baca pada ayat-ayat yang kita pelajari. Kemudian setelah mempelajari hukum tajwid di setiap ayat, kita baca secara keseluruhan. Kita ulangi kembali, membaca secara keseluruhan dari ayat 11 sampai 20. Baik, kita mulai belajar membaca surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu wa idza qila lahum la tufsidu fil ard wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna ala innahum humul mufsiduna walakin la
mufsiduna walakin la yash'urun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun wa idza laqul ladzina amanu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna
ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat
tijaratuhum fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin wa ma kanu muhtadin ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro kamasalil ladzis tauqada naro masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro falamma adaat ma hawlahu masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro falamma adaat ma hawlahu dhahaballahu binurihim masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro falamma adaat ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum falam masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro falamma adaat ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatillah yubsirun masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro falamma adaat ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa
Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summun bukmun Summun bukmun Umyun fahum Umyun fahum Summun bukmun Umyun fahum La yarji'un La yarji'un Summun bukmun umyun fahum la yarji'un Aw kasayyibin minas samai Aw kasayyibin minas samai fihi dhulumatu Aw kasayyibin minas samai fihi dhulumatu wa ra'dun wa barq Aw kasayyibin minas samai fihi dhulumatu wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut Aw kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq Aw kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut aw kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut aw kasayyibin
رعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء
qadir ala kulli syai'in qadir innallaha ala kulli syai'in qadir walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya kita akan coba mengupas ilmu tajwid, mengupas hukum tajwid yang ada pada ayat-ayat yang tadi kita baca. Kita mulai dari ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Di ayat 11 ini kita akan menemukan hukum mad tabi'i. Mad tabi'i atau sering juga disebut mad asli, yaitu bacaan panjang yang asli dengan tanda bacaan mad sebagai berikut, yaitu yang pertama alif sebelumnya berharokat fathah, yang kedua waw sebelumnya berharokat dhammah, dan yang terakhir adalah ya sebelumnya berharokat kasrah. Apabila kita menemukan tanda-tanda yang tiga ini, maka dalam prakteknya harus dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Contoh di sini, wa idza za ada alif sebelum harokat fathah, qi ya sebelum harokat kasrah, la alif sebelumnya fathah, du waw sebelumnya dhammah, innama fathah. Contoh lain di ayat 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mufsiduna ini ada waw sebelumnya berharokat dhammah. Wala ini ada tanda fathah berdiri, ya, termasuk bacaan mad tabi'i. La juga ini termasuk bacaan mad tabi'i. Nah kemudian masih di ayat 11 dan ayat 12 ada juga hukum bacaan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah apabila ada huruf mad atau tanda baca mad dihadapkan dengan huruf hamzah dalam 2 kalimat. Contoh di sini di ayat 11, qalu innama. Jadi dalam pembacaan mad jaiz munfasil itu dibaca panjang 5 harokat. Karena apa? Karena di sini ada tanda mad, lu waw sebelumnya berharokat dhammah. Nah di depannya ada hamzah. Antara tanda mad dengan hamzah ini berbeda kalimat. Ya, kenapa? Antara tanda mad dengan hamzah ini berbeda kalimat. Kalimat pertama ada di
Qalu itu tanda madnya, kemudian hamzahnya di kalimat innama. Contoh lain di ayat 12, ala innahum. Ala, sama di sini ada tanda mad yaitu alif sebelumnya berharokat fathah, kemudian dihadapan dengan hamzah yang berada di kalimat depannya. Ala innahum, itu cara pembacaan mad jaiz munfasil. Kemudian masih di ayat 11 dan ayat 12 kita akan menemukan hukum mad arid lisukun. Mad arid lisukun yaitu bacaan mad yang disusul oleh huruf bersukun karena waqaf atau berhenti. Contoh di sini, innama nahnu muslihun. Nah, ini ada contoh mad arid disukun, ada huruf sukun yang mati atau huruf yang sukun karena waqaf. Waqaf itu berhenti. Jadi kalau tidak berhenti di sini maka bacaannya adalah bacaan mad asli atau mad tabi'i. Contoh seperti ini. Qalu innama nahnu muslihun. Itu contoh bacaan mad arid lisukun. Tapi kalau tidak diwakafkan, kalau tidak berhenti di sini dilanjutkan ke ayat berikutnya, maka bacaannya menjadi bacaan mad tabi'i. Contoh, qalu innama nahnu muslihuna ala innahum. Diwasolkan atau disambungkan dengan ayat berikutnya, maka nun ini tidak disukunkan lagi, tapi harokat nun itu dibaca ya dengan panjang. Madnya adalah mad tabi'i yaitu 2 harokat. Sedangkan kalau panjang bacaan mad adli sukun itu ada 3 macam, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Di sini kita baca 2 harokat muslihun, maka di ayat 12 juga dibaca 2 harokat. Di ayat 11 kita baca 4 harokat. Di ayat 12 juga 4 harokat. Di ayat 11 baca 6 harokat. Maka di ayat 12 juga baca 2 harokat. Itu cara praktek pembacaan mad arid lisukun. Kita lanjut ke ayat 13. Nah, sama di ayat 13 juga kita akan menemukan bacaan mad tabi'i. Ya. Bacaan mad tabi'i yaitu bacaan panjang yang asli dengan panjang 2 harokat dengan ciri-ciri yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu alif sebelumnya berharokat fathah, waw sebelumnya berharokat dhammah, ya sebelumnya berharokat kasrah. Contoh di sini, wa idza qila lahum aminu nu, ya panjang. Contoh lain, walakilla wala la, jadi dibaca panjang ya. Kalau bertemu dengan tanda-tanda seperti ini maka harus dibaca panjang bacaannya. Itu mad tabi'i. Di ayat ke-14 juga sama, pasti kita akan menemukan mad tabi'i. Contoh, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza dzina amanu amanna. Nah ini contoh-contoh dari bacaan mad tabi'i. Nah selanjutnya masih di ayat 13 kita akan menemukan hukum bacaan mad badal. Apa itu mad badal? Yaitu pengganti, ialah mad yang merupakan pengganti huruf hamzah. Contoh di sini, aminu. Jadi asalnya aaminu, ya. Asalnya aaminu. Maka hamzah yang kedua ini digantikan jadi mad, jadi disukunkan. Jadi dibaca aminu kama amana
amana, amanu, ini mad badal ya, hukumnya mad badal. Jadi mad di sini adalah pengganti dari hamzah. Tuh. Panjang bacaannya seperti mad tabi'i yaitu 2 harokat. Maka harus dibaca 2 harokat. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Seperti itu bacaan mad badal ya. Selanjutnya kita juga di ayat 13 ini akan menemukan mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil yaitu apabila ada huruf mad, tanda baca mad dihadapkan dengan huruf hamzah dalam 2 kalimat. Di ayat 12 dan ayat 11 tadi kita sudah bertemu dengan mad jaiz munfasil. Di ayat berikutnya ayat 13 kita juga bertemu dengan mad jaiz munfasil dengan ritme bacaan sama, itu 5 harokat dengan tanda-tanda yang sama juga, yaitu huruf mad dan hamzah berada di 2 kalimat atau berada di 2 kata yang berbeda. Contoh di sini, kama, di sini madnya, hamzahnya di kata aman, hamzahnya di kata amana, amana. Yang lain, qalu, hamzahnya berada anu minu. Yang lain lagi, kama, hamzahnya berada amana. Jadi 2 kalimat itu seperti itu. Kalimat pertama posisinya untuk tanda mad, di kalimat kedua tandanya berada posisinya untuk hamzah. Yang lain contohnya ala innahum. Nah, itu. Panjang bacaannya yaitu 5 harokat ya, 5 harokat panjangnya. Kemudian selain mad jaiz munfasil ada juga tanda bacaan mad wajib muttasil. Bedanya apa antara mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil? Kalau mad jaiz munfasil antara hamzah dan mad itu berada di 2 kalimat. Tetapi kalau mad wajib muttasil antara hamzah dengan mad berada di kalimat yang sama. Contoh di sini sufaha'u. Ini mad jaiz atau mad wajib muttasil. Karena hamzah ada di kalimat yang sama. Sufaha ini madnya, ini hamzahnya. Di antara hamzah dan mad di kalimat yang sama. Tidak terpisah. Itu untuk mad wajib muttasil. Adapun untuk bacaan panjangnya sama yaitu 5 harokat. Qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil sekali lagi perbedaan antara mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil. Jika mad wajib muttasil antara hamzah dan mad berada di 1 kalimat. Nah, untuk mad jaiz munfasil antara hamzah dan mad berada di kalimat yang berbeda. Untuk selanjutnya ada tanda bacaan mad arid lisukun untuk ayat 13. Sama seperti ayat-ayat sebelumnya, mad arid lisukun adalah bacaan panjang yang disusul oleh huruf sukun karena wakof. Di sini nun sukun karena wakof, tetapi dalam penulisannya tidak ada sukun di sini. Nah, kalau kita mau berhenti di sini, la ya'lamuna, maka harus dibaca mad arid li sukun. Karena apa? Karena di sini ada sukunnya karena wakof atau berhenti. Tetapi kalau mau disambungkan, maka bacaannya mad tabi'i.
Contoh bacaan mad arid lisukun, la ya'lamun. Jadi agak panjang sininya. Bisa 2 harokat, la ya'lamun. Atau 6 harokat, la ya'lamun. Nah, kalau diwasolkan atau disambungkan dengan ayat berikutnya, maka dibacanya jadi mad tabi'i. La ya'lamuna wa idza laqul ladzina amanu. La ya'lamuna wa idza. Jadi seperti itu. Dibaca harokat yang ini, harokat yang tadi kita sukunkan itu dibaca kembali. Jika kita mau menyambungkan ayat ke ayat berikutnya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 14. Nah, ini mad tabi'i kita ketemu lagi di ayat 14. Di ayat 15 juga seperti itu. Di ayat 16 juga seperti itu. Bakal bertemu dengan hukum mad tabi'i. Tandanya sama, bacaan panjangnya juga sama seperti itu. Contoh mari kita bacakan. Wa idza khalau ila syayatinihim. Jadi dengan tanda-tanda yang seperti ini maka harus kita baca panjang banyak 2 harokat, sepanjang 2 harokat. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Di ayat 15 contohnya, fi tughyanihim ya'mahun. Ayat 16 contoh, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda dina la huda. Itu bacaan mad tabi'i. Ada lagi bacaan mad jaiz munfasil untuk ayat 14. Contoh di sini, qalu inna. Jadi panjangnya lebih dari biasanya. Qalu inna ma'akum. Seperti itu bacaan mad jaiz munfasil. Kemudian ada lagi mad arid lisukun. Itu kita harus membaca dengan ritme panjang, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat atau 6 harokat. Dengan catatan, ketika kita membaca 2 harokat, maka semuanya harus dibaca 2 harokat dalam posisi mad arid lisukun. Ketika kita membaca 4 harokat, maka semuanya harus dibaca 4 harokat. Dan ketika kita membaca 6 harokat, maka semuanya harus dibaca 6 harokat dalam posisi hukum mad arid lisukun. Itu tanda baca atau cara membaca mad arid lisukun. Ada lagi di ayat ke-16 kita akan bertemu dengan mad wajib muttasil. Tandanya mad wajib muttasil yaitu apabila ada huruf mad dihadapkan dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Mana huruf madnya? La, hamzahnya namanya i. Nah, ulaika. Maka contoh seperti ini atau bacaan mad wajib muttasil ini harus dibaca panjang sepanjang 5 harokat. Ulaika. Itu untuk bacaan mad wajib muttasil. Kita lanjutkan masih di ayat ke-16. Kita akan menemukan lagi mad tabi'i di sini. Contoh, fama ini mad tabi'i, alif sebelumnya berokat fathah. Tija, wama, kanu. Nah, apabila menemukan hal seperti ini, maka harus dibaca panjang 2 harokat. Ya, itu termasuk mad tabi'i. Selanjutnya, kita juga di ayat 16 ini dan ayat 17 ini akan bertemu dengan mad arid lisukun. Dengan pengertian, yaitu apabila bacaan mad atau panjang disusul oleh huruf bersukun karena wakof. Ya, karena wakof sukunnya. Contoh,
wa ma kanu muhtadin fi dhulumatil la yubsirun. Itu contoh untuk mad sukun. Tapi kalau tidak diwakafkan atau tidak berhenti di sini, kita sambungkan dengan ayat berikutnya, maka dibaca panjang 2 harokat seperti halnya mad tabi'i. Wa ma kanu muhtadina masaluhum. Kita lanjutkan ke ayat 17, kita akan bertemu dengan hukum bacaan ikhfa. Ikhfa yaitu bacaan yang samar-samar. Apabila ada nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, maka nun mati atau tanwin dibaca samar-samar. Contoh di sini di ayat ke-17, istauqada naran fa. Jadi nun mati atau tanwin, ini ada tanwin di sini berhadapan dengan huruf fa. Sini ada huruf fa. Salah satu huruf ikhfa adalah fa. Maka nun di sini tidak boleh dibaca izhar atau dibaca idgham, tapi harus ikhfa. Tidak boleh dibaca naron falamma, tidak seperti itu. Lanjut, masih di ayat 17 kita akan bertemu dengan mad jaiz munfasil. Contoh, naron falamma adaat. Falamma ada mad dihadapkan dengan hamzah dalam 2 kalimat. Madnya di kalimat yang pertama, hamzahnya di kalimat yang kedua. Itu untuk mad jaiz munfasil. Nah, selain itu ada juga mad wajib muttasil. Itu mad dan hamzah berada di satu kalimat. Falamma adaat. Untuk bacaan mad wajib muttasil sama, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil dibaca panjang 5 harokat. Kita lanjutkan masih di ayat ke-17, itu akan bertemu dengan mad silah qasirah. Contoh mad silah qasirah di sini, ma haulahu. Apa itu yang dimaksud dengan mad silah qasirah? Yaitu hadhamir yang berada di akhir kalimat, tetapi tidak dihadapkan dengan hamzah. Karena ketika dihadapkan dengan hamzah nanti namanya berbeda lagi, jadi mad silah tawilah. Masih di ayat ke-17 kita akan dihadapkan dengan hukum bacaan lafaz Allah. Itu ada 2 hukum bacaan untuk lafaz Allah. Yang pertama tafkhim atau tebal, yaitu apabila sebelum lafaz Allah berharokat fathah atau dhammah. Dan yang kedua hukum namanya tarkik atau tipis, yaitu apabila sebelum lafaz Allah berharokat kasrah. Contoh di sini adalah sebelum lafaz Allah berharokat fathah, maka lafaz Allah di sini harus dibaca tafkhim atau tebal. Contoh, dzahaballahu. Selanjutnya kita akan dihadapkan dengan hukum bacaan idgham, yaitu pada ayat fi dhulumatil la yubsirun. Hukum idghamnya adalah tilla, yaitu tanwin berhadapan dengan huruf lam. Apa itu idgham? Idgham adalah meleburkan, yaitu meleburkan tanwin atau nun mati ke dalam huruf atau ke huruf yang ada di depannya. Fi dhulumatil la yubsirun. Jadi tidak dibaca fi dhulumatin la yubsirun. Kita lanjutkan ke ayat 18. Di sini kita akan bertemu dengan hukum iqlab. Iqlab secara bahasa adalah menukarkan atau mengubah. Artinya mengubah nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim apabila berhadapan dengan huruf ba disertai dengan bacaan gunnah atau dengung. Contoh di sini, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun. Jadi mim ada tanwin di sini berhadapan dengan huruf ba.
maka tanwin di sini dibaca jadi mim. Summun buk. Tidak boleh dibaca summun bukmun. Summun bukmun. Tapi summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Selain iqlab, ada juga bacaan izhar. Izhar itu jelas, jadi memperjelas nun mati atau tanwinnya dibaca dengan jelas. Summum bukmun umyun bukmun. Ya, dibaca bukmun. Tanwin dibaca aslinya tanwin. Apabila berhadapan dengan huruf izhar. Huruf izhar itu ada berapa? Ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, kha sama ghin. Nah, ini huruf izhar. Semuanya ada 6. Nah, apabila tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang ini, maka harus dibaca jelas atau asli, harus dibaca asli seperti tulisannya itu. Summum bukmun. Nah, gitu. Di ayat berikutnya ada hukum bacaan ikhfa. Yunfa. Tanwin berhadapan dengan huruf fa. Fa adalah salah satu huruf ikhfa. Maka tanwin ini harus dibaca samar-samar atau tidak jelas. Yunfa. Jadi langsung menuju ke huruf ikhfa atau huruf di depannya. Yunfa. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi tidak boleh umyun fahum, tapi umyun fahum la yarji'un. Kemudian ada hukum mad tabi'i. Nah, ini sudah sering kita temukan. Mad tabi'i adalah bacaan panjang yang ditandai dengan alif sebelumnya berhadapan fathah, waw sebelumnya berhadapan dhammah, ataupun ya sebelumnya berhadapan kasrah. Contoh di sini fahum la, maka harus baca panjang. Fi zuluma panjang, lun adza sawa dibaca panjang. Itu adalah bacaan mad tabi'i. Terakhir di ayat 18 ada bacaan mad arid lisukun. Itu apabila huruf mad berhadapan dengan sukun yang tiba-tiba atau sukun bukan sukun aslinya tapi karena waqaf. Contoh di sini la yarji'un. Maka karena sukunnya di sini bukan sukun asli atau sukun secara ada alasan waqaf atau berhenti, cara bacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat atau bisa 6 harokat. La yarji'un. Contoh yang lain, hadaral maut, hadaral maut. Di panjangnya itu bisa 2 harokat, bisa 4 harokat ataupun 6 harokat. Kita lanjutkan ke ayat 19. Au kasayyibim minas samai. Di sini ada bacaan mad wajib muttasil. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Karena apabila ada huruf mad dihadapkan dengan hamzah di dalam satu kalimat, samai, maka dibaca dengan panjang 5 harokat. Disebutnya dengan mad jaiz atau mad wajib. Disebutnya mad wajib muttasil. Minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Kemudian bacaan idgham juga ada di sini. Zulumatun wa, tanwin berhadapan dengan waw. Dun wa,
wa ra'dun wa barqun yaj'aluna. Jadi karena ini termasuk idgham bi gunnah, maka dibacanya harus ada gunnahnya atau ada dengungnya. Zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum. Kemudian di ayat berikutnya ada bacaan mad jaiz munfasil. Contoh, fi adanihim, fi adanihim. Madnya berada di lafaz fi, sedangkan hamzahnya berada di kafad atau di lafaz adanihim. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Di sini ada lafaz Allah. Lafaz Allah atau bacaan lafaz Allah itu ada dua macam, yaitu tafkhim dan tarqiq. Tafkhim apabila sebelum lafaz Allah berharokat fathah atau dhammah. Sedangkan tarqiq sebelum lafaz Allah berharokat kasrah. Nah di sini sebelum lafaz Allah berharokat fathah maka dibaca tafkhim. Wallahu, wallahu. Contoh lain, walau sya'allahu. Contoh lain, innallaha ala kulli syai'in qadir. Masih di ayat 19 ada hukum bacaan iqlab, yaitu apabila tanwin berhadapan dengan huruf ba. Muhitum bil kafirin. Tumbi, maka tanwin ini ditukarkan dari bacaannya tanwin menjadi mim. Tumbil kafirin. Selanjutnya bacaan mad anid lisukun, yaitu apabila ada sukun yang aridi atau sukun karena waqaf. Bil kafirin. Terus ala kulli syai'in qadir. Bacaannya kulli syai'in qadir. Lanjut di ayat 20 kita bertemu lagi dengan mad tabi'i. Banyak mad tabi'i ya. Contoh, ka sebelumnya berharokat fathah. Abso fihi qamu absorihim ala. Nah, semua ini, semua yang barusan dibacakan itu adalah hukum bacaan mad tabi'i. Maka dari itu harus dibaca panjang dengan panjangnya dua harokat atau dua ketukan. Lalu ada mad jaiz munfasil pada ayat kullama adha'a lahum. Mad jaiz munfasil pada kalimat kullama a. Hukum mad atau huruf mad, tanda mad berhadapan dengan hamzah dalam dua kalimat. Contoh lain, wa idza azlama za'a, sama. Nah, ada juga mad wajib muttasil. Contoh, adha'a, huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Adha'a. Contoh lain, walau sya'a, walau sya'a. Kemudian ada hukum bacaan gunnah. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Bacaan gunnah yaitu bacaan dengung. Apabila ada nun bertasydid atau mim ditasydid, maka harus dibaca dengung. Contoh di sini. Lahumma humma lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian ada bacaan ikhfa, syai'in qadir. Tanwin berhadapan dengan huruf ikhfa yaitu qaf. Syai'in qa, syai'in qadir. Alhamdulillah, pembahasan tajwid di ayat 11 sampai 20 telah kita bahas satu persatu. Mari kita di akhir video ini kita akan mengulangi kembali bacaan keseluruhan dari ayat 11 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim
وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله